Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi Budiarti dalam manajemen waktu. Menurut Lehman, manajemen waktu adalah penggunaan dan manfaat waktu lebih baik mungkin dengan membuat rencana aktivitas tersusun. Sedangkan menurut manajemen adalah pemataran waktu untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting dan tercatat di dalam tabel kerja. Ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dan proses secara maksimal. Beberapa karakteristik manajemen waktu yang sukses. Yang pertama, adanya evaluasi. Luangkan beberapa hari untuk mencatat kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam sehari-hari di suatu minggu. Yang kedua, eliminasi waktu pencuri. Maksudnya adalah hapus gangguan yang mengganggu aktivitas sehari-harian Anda. Contohnya membuka TikTok, YouTube, Twitter, FB, dan sebagainya. Yang kedua adalah katakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas bermain sehingga tujuan Anda tercapai. Yang ketiga adalah rencana dan prioritas. Luangkan waktu dari awal hari dan di malam hari setiap harinya untuk membuat rencana apa saja prioritas hari ini yang harus tercapai. Beberapa dampak dari manajemen waktu yang buruk. Yang pertama adalah penundaan. Apakah Anda sering menunda pekerjaan rumah? Jika iya, makanya Anda sulit memulai suatu pekerjaan. Karena dengan hal yang kecil mulai itu sangatlah susah, perlu mendapatkan motivasi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua adalah kurang tidur. Ketika Anda tidak bisa manajemen waktu dengan baik, maka Anda akan mengalami jadwal tidur yang berantakan. Tentu ini akan berdampak kepada kesehatan Anda. Yang ketiga adalah kurang energi. Jika merasa tidak fokus dan tidak bersemangat, itu berarti tanda-tanda kurang memanfaatkan waktu yang baik. Yang keempat adalah tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu merupakan satu hal akibat dari manajemen waktu yang buruk, sehingga tugas-tugas terburu-buru dan tidak dikerjakan. Yang keempat adalah terburu-buru. Ini berhubungan dengan waktu yang tidak tepat tadi. Apakah Anda sering mengerjakan pekerjaan yang terburu-buru? Jika iya, mungkin saja Anda perlu menentukan tengah waktu yang tepat atau tidak realistis dengan komitmen yang telah dibuat. Selanjutnya adalah hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Dampak ini masih akan berimplementasi dengan dampak-dampak yang lainnya. Dengan kondisi badan yang kurang fit atau mengerjakan tugas yang terburu-buru, maka akhirnya waktu yang tersisa sehingga tugasnya tidak maksimal dengan baik. Yang terakhir adalah meningkatnya stres. Seorang manajemen waktu yang kurang bagus, maka ini akan menyebabkan stres pada diri dia. Karena dia memikirkan tugas apa yang belum selesai, yang ini yang belum selesai, sehingga ini harus adanya prioritas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah manfaat dari manajemen waktu itu sendiri. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah manajemen waktu dapat membuat seseorang tepat waktu dan disiplin. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, seseorang harus menyiapkan deretan rencana-rencana tugas-tugas apa yang harus dikerjakan dari pagi sampai malam hari. Hal ini akan membuat seseorang atau Anda paham tentang apa yang Anda kerjakan. Begitu dengan menghasilkan tugas-tugas yang baik. Yang kedua adalah manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi dan terorganisir. Menjaga barang-barang sesuai dengan tempatnya, meminimalisir waktu untuk mencari barang tersebut yang dibutuhkan. Contohnya, di mana taruh buku, pena, pensil, dan sebagainya. Di mana orang yang membuat tempatnya itu lebih rapi, waktunya kan sedikit terbuang. Selanjutnya adalah manajemen waktu dapat meningkatkan moral seseorang menjadi lebih percaya diri.
Sebagai hasil dari manajemen waktu yang baik, seseorang akan menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, sehingga dia menjadi orang-orang yang terpandang dan menjadi pusat perhatian di tempat tersebut. Selanjutnya adalah manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan cemas. Orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dinilai memiliki kadar stres dan kecemasan yang rendah dibandingkan yang tidak. Perlu diingat bahwa mengerjakan satu tetap fokus karena gunanya tidak untuk ditunda-tunda. Dan ini ada beberapa tips dalam melakukan manajemen waktu. Yang pertama, sudah membuat perencanaan daftar kerja yang akan dibuat dalam 1 minggu. Yang kedua, menetapkan target pribadi masa pekerjaan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu dalam membuat skala prioritas. Yang ketiga, membuat skala prioritas. Yang keempat, memulai rencana yang realistis. Yang kelima, selalu disiplin dan menguasai waktu sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang keenam, menghindari fase malas atau sifat yang malas. Yang ketujuh adalah fokus pada tujuan yang ditetapkan. Yang delapan, mengendalikan stres agar selalu berpikir positif dan selalu memotivasi menyelesaikan pekerjaan. Yang kesembilan, berani tegas pada diri sendiri. Demikianlah materi tentang manajemen waktu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.